tentang perekonomian dunia itu sangatlah menarik sahabat Cam, terutama buat saya pribadi. Nah tapi sebenarnya ketika kita pengen ngebahas perekonomian dunia atau outlook di 2024 itu sebenarnya harusnya sama ahlinya. Kebetulan hari ini Cipta dan Aset Manajemen menghadirkan orang yang sangat ahli banget di bidang ini, yaitu Bapak Herdianto Budiarto selaku Direktur dari Cipta dan Aset Manajemen. Selamat sore Bapak Heri. Sore. Ya, jadi Pak Heri ini bakal membantu kita nih ngebahas soal outlook di 2024. Gini Pak, jadi kan kita ini pengen bahas tentang outlook di 2024. Kira-kira Bapak ada gambaran besar nggak? Di 2024 tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, untuk tahun 2024 harapannya tentu saja lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Ya. Maka dari itu tema market outlook-nya tuh berpengharapan baik. Jadi ekspektasinya di tahun 2024 segala sesuatunya bisa lebih baik. Instrumen-instrumen investasi itu bisa memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Oke. Nah, tapi sebenarnya dari ekspektasi berpengharapan baik, itu ada nggak sih faktor-faktor yang tidak terduga bisa terjadi, Pak? Oke, kalau kita lihat tentang faktor-faktor yang yang tidak terduga atau unexpected, atau faktor-faktor yang bisa merubah semua asumsi, bisa menyebabkan kondisi menjadi berbeda, itu menurut pendapat kami itu ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Oke. Jadi kenapa perubahan iklim itu penting? Yang pertama adalah perubahan iklim tersebut itu bisa menyebabkan bencana alam khususnya yang bersifat kekeringan atau banjir itu menjadi lebih sering terjadi. Ya. Kalau Anda ikuti hari ini bisa dikatakan dalam 2 hari terakhir ada banjir besar di Australia. Benar sih, Pak. Jadi perubahan iklim itu penting. Nah, yang juga menjadi faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan perubahan iklim ini, perubahan iklim menyebabkan 2 komponen utama dalam kehidupan itu bisa terganggu. Yang pertama itu adalah ketersediaan bahan makanan, dan yang kedua itu adalah ketersediaan air bersih. Jadi faktor-faktor seperti ini itu bisa merubah seluruh prediksi dan asumsi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah kita bicara tentang ketegangan geopolitik. Ya, kita semua tahu apa yang terjadi di Ukraine. Ya. Kemudian juga kita lihat perkembangan terakhir yang ada di Timur Tengah. Per 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu katanya kapal-kapal tanker besar nggak mau lewat Laut Merah, takut dirudal. Ya, jadi itu adalah yang berkaitan dengan ketegangan geopolitik. Dan faktor yang ketiga itu adalah kita semua baru mengalami yang namanya wabah COVID. Dan kita semua tahu bahwa wabah COVID itu merubah perilaku, merubah tatanan ekonomi. Dan kalau kita bicara wabah COVID, tidak tertutup kemungkinan bisa jadi juga pada istilahnya periode-periode mendatang. Jadi ketiga faktor ini itu adalah hal-hal yang menurut pendapat kami itu bisa menyebabkan apa yang kita prediksikan itu tidak menjadi kenyataan. Jadi memang ada 3 faktor ya Pak ya. Emang kita tuh nggak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di kedepan hari, apalagi tadi Bapak udah sebutin dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik, terus juga penyakit-penyakit yang mungkin kita kan nggak pernah tahu. COVID aja kan nggak ada yang pernah prediksi ya Pak ya sebelumnya. Nah, menarik juga Pak, kayaknya nih kan sebentar lagi kita akan ada pemilu Pak. Nah, kira-kira sebenarnya apa Indonesia doang yang ngadain pemilu atau mungkin di negara lain tuh ada kejadian yang sama Pak? Gimana Pak? Oke, kalau kita bicara tahun 2024 itu tahun ramai pemilu. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2024 itu ada 40 negara yang melakukan pemilu. Kemudian kalau kita bicara dari sisi penduduk, jumlah penduduk yang menjalankan pemilu itu jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan juta, tapi sampai 3,2 miliar. Dan kalau kita lihat dari GDP-nya itu sampai 4,2 triliun dolar. Nah, kalau kita bicara persentase itu sebetulnya menarik. Karena apa? Hampir 40% penduduk dunia pemilu, kemudian hampir 40%
ekonomi dunia itu di negara-negara yang melakukan pemilu. Pemilu. Ya. Nah kalau kita bicara tentang misalnya negara-negara besar ya kita bisa lihat apa yang akan terjadi di Amerika. Tahun 2024 itu ada Pilpres. Kemudian kalau kita bicara India ada pemilihan parlemen, kalau Rusia ada pemilihan presiden. Nah kalau kita bicara tentang Indonesia itu yang paling komplit. Pilpres ada, pemilihan anggota DPR, parlemen ada, dan yang terakhir itu pilkada. Kalau bicara tentang jadwalnya, yang Pilpres itu di Februari, sekalian dengan pemilihan anggota parlemen. Ya. Kemudian istilahnya di Juni kalau nggak salah, kalau pemilihan Pilpres yang pertama, ya pemilihan Pilpres putaran kedua, dan ada pilkada di November. Jadi bisa dikatakan kalau untuk Indonesia itu tahun 2024 itu tahun full pemilu. Ya. Nah, yang paling penting kalau kita bicara tentang pemilu, itu adalah asumsinya pemilu itu akan berjalan dengan lancar. Ya. Tidak ada, ya pasti ada drama, tapi tidak ada hal-hal yang luar biasa. Okay. Dan kalau misalnya kita lihat, bisa dikatakan pemilu, pilkada, dan lain sebagainya, itu memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya ini bisa berdampak positif juga ya Pak. Tapi saya tuh menarik banget ya ketika ngelihat data ini. Karena ternyata Amerika Serikat juga ada pemilihan Pak. Bahkan kayak ada presiden, ada senator, juga ada DPR. Jadi itu sebenarnya ada persamaan yang cukup similar Pak ya, walaupun ada perbedaan. Nah menarik Pak, ngebahas tentang Amerika Serikat itu gimana sih Pak sekarang tingkat suku bunganya maupun inflasinya itu seperti apa Pak? Oke. Inflasi dan tingkat suku bunga di Amerika itu adalah parameter yang sering kali dipakai untuk melihat kesehatan ekonomi dunia. Kalau kita lihat, ini adalah data sejak Desember 2020. Ya. Garis yang berwarna merah itu menunjukkan tingkat inflasi di Amerika. Kalau misalnya Mas Jason bisa lihat, itu naik kemudian turun. Ya. Data yang berwarna, garis yang berwarna coklat ya. Iya, coklat itu adalah tingkat suku bunga. Dalam hal ini dicerminkan oleh Fed Fund Rate. Ya. Jadi yang seringkali dihebohkan itulah kalau Fed Fund Rate-nya naik, Fed Fund Rate-nya turun, itu seringkali dibicarakan. Nah kalau misalnya kita lihat ya, inflasi itu naik. Ya di Amerika itu hampir istilahnya sempat lebih dari 9%. Kemudian Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, itu menaikkan tingkat suku bunga secara agresif. Dan kita lihat dampaknya perlahan-lahan tingkat inflasi itu mengalami penurunan. Kalau kita bicara tentang angka yang terakhir, kalau tidak salah itu tingkat inflasi di Amerika itu di level 3,1%. Ya. Targetnya katanya 2%. Ya. Nah, dalam hal seperti ini, ya bisa kita lihat juga bahwa dalam Fed meeting yang terakhir, itu tingkat suku bunga itu dipertahankan. Fed Fund Rate-nya tidak dinaikkan. Dengan kondisi seperti ini timbul optimisme di 2024 itu adalah tingkat suku bunga Fed Fund Rate tadi, atau tingkat suku bunga Fed-nya itu diturunkan. Dan kita semua tahu kalau Fed rate itu diturunkan, itu memberikan dampak positif terhadap pasar modal, apakah itu pasar saham atau pasar obligasi. Oke Pak, jadi kalau kita lihat balik kepada data ini Pak, berarti memang sejauh ini ketika Fed naikin Fed Fund Rate-nya tersebut, itu udah cukup efektif ya Pak untuk meredakan dari inflasi yang ada Pak? Kalau kita lihat dari data, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat datanya, yang lebih menarik itu adalah pada saat The Fed menaikkan tingkat suku bunga, itu banyak ekonom yang mengatakan bahwa Amerika itu akan mengalami yang namanya hard landing. Bahasa sederhananya itu Amerika itu akan mengalami resesi. Jadi untuk mengendalikan inflasi, Amerika perlu dibuat resesi dulu. Tetapi kalau kita bicara tentang data yang terakhir, itu nampaknya nggak kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah gambaran kenapa kami berpendapat
kemungkinan Amerika itu tidak mengalami resesi atau istilahnya bisa dikatakan soft landing. Ini adalah initial jobless claim. Dari waktu ke waktu pada saat tingkat suku bunga dinaikkan oleh the Fed, Ya. initial jobless claim-nya itu nggak kemana-mana. Oke. Ya. Kenapa ini penting? Ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika ternyata berputar. Putar. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya. Tetapi kalau kita bicara data, ya datanya ya seperti itu. Ya. Ya. Ada yang mengatakan karena orang Amerika punya banyak tabungan, ada yang mengatakan karena stimulus bagi-bagi duit Amerika itu bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Ada juga yang mengatakan karena sekarang generasi milenial itu punya konsep you only live once. Ya, jadi mereka tetap aja belanja walaupun istilahnya duitnya pas-pasan. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan masa depan. Jadi ini kalau kita bicara tentang initial jobless claim. Nah, tingkat suku bunga itu sendiri itu sebetulnya tidak efektif kalau kita bicara untuk mengontrol sisi supply. Ya. Ini yang bisa kita pakai sebagai contoh itu adalah harga minyak. Memang kalau kita bicara dalam jangka waktu 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, itu harga minyak itu bergejolak dan kayaknya saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu. Benar. Tetapi kalau kita mundur, ya, sejak zaman COVID, sejak COVID itu muncul di muka bumi, harga minyak pada hari ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak pada saat COVID mulai. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ya, secara umum, ya, kalau kita bicara tentang supply, tingkat suku bunga itu bisa dikatakan bukan merupakan parameter yang atau cara atau tools ya untuk mengontrol sisi supply. Terlebih kalau kita lihat ya, misalnya tentang harga minyak, itu ada kartel minyak yang namanya OPEC Plus. Jadi secara umum yang bisa dikatakan itu adalah kita berharap pada tahun 2024 itu ekonomi akan mengalami perlambatan, tetapi tidak mencapai yang namanya resesi. Berarti it's a good news lah ya. Tapi aku mau tanya nih Pak, mungkin buat sahabat Cam mungkin masih belum ngerti itu initial jobless claim itu tuh kayak gimana sih Pak sebenarnya? Itu istilahnya klaim BPJS deh kalau bisa bahasa gampangnya ya. Jadi kalau misalnya banyak orang klaim BPJS itu artinya apa? Banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, sesederhana itulah. Jadi paham Pak. Sekarang mungkin kita ke outlook di 2024 Pak. Kira-kira di 2024 tuh gimana sih Pak gambarannya? Kalau kita bicara tentang outlook 2024, ini saya quote dari istilahnya outlook-nya IMF, ya, Oktober 2023. Saya nggak berani terjemahin ke bahasa Indonesia karena takut salah menerjemahkan. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang ekonomi di 2024, itu bisa dikatakan ekonomi 2024 di level globalnya itu lebih rendah tingkat pertumbuhannya dibanding 2023. Karena apa? Karena dampak dari tingkat suku bunga tinggi itu akan mulai terasa di 2024. Ya. Nah, yang akan terkena dampak itu adalah negara-negara maju sebetulnya. Ya. Jadi kalau menurut prediksi dari IMF, itu tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu 1,4% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang di forecast itu di level 1,5%. Jadi ada perlambatan. Nah, yang perlu diingat memang istilahnya perlambatannya kecil, tapi size-nya besar. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya sesuatu misalnya nilainya 100, naiknya 1,5%, ya, itu naiknya sih memang 1,5, nilainya jadi 101,5. Tetapi kalau base-nya 10, naiknya 4%, itu cuma jadinya berapa tuh? 10,4. Ya. Nah, untuk negara-negara berkembang, tingkat pertumbuhannya bisa dikatakan itu relatif stabil. Dari 4,1 ke 4. Ekspektasi dari si IMF itu adalah tingkat inflasi itu normalnya baru di 2025. Ya.
Jadi sekali lagi, yang paling penting yang ingin disampaikan di sini itu adalah ekspektasi bahwa segala sesuatunya itu berubah dengan cepat dalam Ya. satu malam, kemungkinan kayaknya nggak terjadi. Tapi ada perbaikan secara bertahap. Ya, makanya kita kembali ke tema di awal, berpengharapan Harapan baik. baik. Ya cocok banget ya Pak ya. Nah sebenarnya kan aku juga lihat data ini Pak menarik karena memang di 2024 tuh akan ada pelemahan ya. Nah pelemahan tersebut itu apakah karena tingkat suku bunga yang dinaikkan dari setiap negara atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan Pak di 2024 tuh gimana dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi? Jadi kalau kita lihat ya, secara umum 2024 untuk negara-negara maju, tingkat pertumbuhan ekonominya itu melambat. Oke. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga tingkat inflasinya itu juga mengalami penurunan. Penurunan. Ya. Nah, yang unik kalau kita bicara negara dengan ekonomi yang besar itu adalah apa yang terjadi dengan Cina. Ya. Cina ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat Cina itu tingkat ekonominya bisa dikatakan relatif stagnan, tingkat inflasinya itu naik. Ya, Jadi yang ingin disampaikan itu adalah di dalam banyak hal China itu pertumbuhan ekonominya nggak kemana-mana. Oke. Ya, kita semua tahu China itu punya masalah di sektor propertinya yang memberikan kontribusi besar terhadap GDP. Kemudian kita semua tahu bahwa cara China untuk mengatasi perlambatan ekonomi itu adalah dengan membangun infrastruktur. Oke. Ya. Dan kayaknya sekarang sih infrastrukturnya udah terlalu banyak. Oh gitu. Ya. Nah, kenapa China itu penting? Karena kalau kita lihat, China itu adalah negara tujuan ekspor dari barang tambang, komponen energi dari Indonesia. Batu bara Indonesia yang mengkonsumsi paling besar China. Ya. Jadi itu kalau kita bicara gambaran pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi yang ingin disampaikan itu adalah angka itu tidak terlalu penting. Karena orang tuh kalau misalnya memprediksi angka itu biasanya lebih sering salah dari benar. Tetapi trennya yang penting. Apakah trennya naik atau trennya turun? Oke baik Pak, di sini udah jelas banget Pak. Tapi pengen sekali lagi ngebahas soal Amerika Serikat juga Pak. Amerika Serikat sendiri kan dia Fed Fund Rate-nya itu udah cukup baik lah menerapkan sejauh ini. Tapi gimana di 2024 sampai di 2027 itu tuh gimana sih Pak dari Fed Fund Rate itu akan targetnya kemana gitu? Secara umum diturunkan. Ya. Turunnya berapa? Kita nggak tahu. Tetapi ekspektasinya di 2024 itu di level mungkin istilahnya ya penurunannya antara 50 sampai 75 basis point. Secara umum di 2024 ekspektasi saat ini itu di level 5%-an. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tetap mengalami penurunan di 2027 di level 2,5%. Ya. Nah yang perlu diingat itu adalah Fed Fund Rate itu adalah tools untuk menstimulasi atau mengerem ekonomi. Jadi kalau Fed Fund Rate-nya diturunkan secara umum itu si Fed ingin menggairahkan ekonomi. Ya. Tetapi yang juga perlu diingat, kalau ekonominya bertumbuh itu ada konsekuensi inflasi. Ya. Jadi saya yakin si Fed itu tidak akan gegabah nurunin tingkat suku bunga. Ya. Dia akan cenderung berhati-hati. Dan parameter yang paling menjadi perhatian utama itu adalah berapa tingkat inflasi di Amerika. Jadi perhitungannya adalah dari tingkat inflasi juga seperti apa nanti akan diterapkannya seperti apa mungkin dari FOMC meeting ya Pak ya? Betul. Nah sekarang kita coba ke Indonesia Pak. Karena kan tadi kita ngomongin Amerika Serikat. Sekarang di Indonesia tuh gimana sih Pak di 2024 ini? Kalau kita lihat Indonesia sebetulnya ya kita bicara tentang pertumbuhan ekonominya itu di level 5%. Ya tingkat inflasinya lah, mungkin kisarannya antara 2,5 plus min 1%. Jadi yang perlu diingat inflasi yang terlalu rendah juga nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Yang lebih menarik itu sebetulnya itu adalah kalau kita bicara APBN itu asumsi rupiahnya 15.000 terhadap US dollar ya mengalami penguatan.
Kemudian tingkat suku bunga surat berharga negara yang 10 tahun itu di level 6,7. Nah, kalau kita lihat tentang struktur APBN itu sendiri, struktur APBN-nya itu sebetulnya tidak ekspansif. Ya. Jadi memang pemerintah istilahnya memberikan stimulus ekonomi, tetapi itu tidak seekspansif periode-periode sebelumnya. Oke, baik. Berarti di sini bisa kelihatan memang pemerintah menargetkan ya cukup baik lah ya di 2024 ini Pak. Tapi gimana Pak dengan SBN di 2024 itu gimana progresnya Pak? Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang surat berharga negara, itu berkaitan dengan seberapa besar defisit APBN. Oke. Nah, Anda bisa lihat di layar ya, defisit APBN itu sempat sampai 6% di 2000, kalau nggak salah 2020. 20 kalau nggak ya salah. itu. Nah, angka 6% itu sebetulnya apa? Kenapa bisa sampai sebesar itu? Itu simple karena pemerintah menggantikan peran sektor swasta untuk mempertahankan ekonomi. Kita semua tahu di 2020 itu ada COVID. Ya. Kemudian di 2021 COVID masih belum tobat, belum teratasi. Ya, jadi COVID-nya masih jalan. Ya. Kemudian di 2022 sudah mulai lebih tenang, pemerintah turunkan. Kemudian di 2023 sudah lebih baik. Nah, kalau kita bicara secara undang-undang, batas defisitnya itu 3%. Jadi kalau misalnya pada saat 6%, 4% itu ada yang namanya perpu. Sekarang perpunya sudah nggak berlaku lagi, back to normal 3%. Kalau kita bicara tentang angka di 2024, defisitnya itu 2,29%. Ya, jadi bisa dikatakan pemerintah itu mempertahankan tingkat defisitnya. Nah, kalau kita bicara secara absolut ya, berapa banyak SBN yang diterbitkan dan berapa banyak SBN yang jatuh tempo pada tahun 2024, itu bisa dikatakan jumlah SBN net issuance-nya itu adalah sekitar 600 triliunan. 600 triliun. Ya. Berarti dari data ini juga bisa kelihatan ya Pak ya, bahwa memang di 2023 yang kita nggak sampai defisitnya itu sampai 3% ya Pak. Bahkan udah membaik dari yang kalau kita bandingkan pada saat 2020 ya Pak, di mana kondisi COVID itu ada. Betul ya Pak? Pertama-tama kalau bicara defisit, itu defisitnya semakin kecil, itu tidak serta-merta lebih baik. Oh gitu ya Pak. Saya lebih suka istilahnya pakai istilah pemerintah tidak seagresif. Oh gitu Pak. Ya. Jadi dengan kata lain kalau kita lihat ya defisit bisa aja besar, tetapi istilahnya yang secara umum adalah apakah digunakan secara benar atau tidak. Tidak. Kalau kita lihat di negara lain, contohnya kayak India yang pertumbuhan ekonominya 6%, itu defisitnya 7%. Seperti itu. Jadi istilahnya bukan berarti istilahnya defisit kecil itu baik. Ya. Tetapi itu lebih menggambarkan agresivitas pemerintah. Dan yang perlu diingat adalah kalau misalnya pemerintah agresif sekarang, ya, misalnya menerbitkan surat utang yang jangka waktu jatuh temponya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, yang bayar itu istilahnya mungkin bukan saya lagi, mungkin istilahnya Mas Jason dan anak saya. Ya. Jadi sekali lagi mungkin bahasa yang tepat itu adalah tidak seagresif. Seagresif itu. Oke, baik Pak. Nah sekarang mungkin aku tertarik banget nih Pak tentang statement kayak gini. Benar nggak sih kalau misalkan di Amerika Serikat nih, Fed Fund Rate dinaikkan, berarti BI juga bakal dinaikkan nih 7 days repo rate ini. Tapi itu benar nggak sih Pak? Gimana perbandingannya antara BI 7 days repo rate dengan Fed Fund Rate? Oke, ini adalah grafik ya yang menunjukkan berapa tingkat Fed Fund Rate dan berapa tingkat BI 7 days repo rate. Ya. Kalau kita lihat itu garis yang berwarna coklat, itu menunjukkan Fed Fund Rate. Ya. Jadi kalau kita lihat dari 2019 sampai dengan Maret 2022, itu istilahnya Fed Fund Rate itu di level 0,25. Ya. Rate Bank Indonesia itu istilahnya turun. Betul. Tetapi kalau misalnya kita lihat mungkin yang paling rendahnya di 3,5. Yang merah itu adalah BI 7 days repo rate. Nah yang berwarna abu-abu itu adalah spread. Ya.
Jadi simpelnya BI 7 days repo rate dikurangi dengan Fed Fund rate. Nah, kalau misalnya dilihat pada saat ini ya, selisih antara BI rate dengan Fed Fund rate itu bisa dikatakan relatif kecil, di bawah 1%. Bawah 1%. Ya. Jadi sekali lagi ya, ini menunjukkan apa sebetulnya? Nanti kalau misalnya di 2024 Federal Reserve itu menurunkan tingkat suku bunga, kita tidak bisa serta-merta berharap bahwa Bank Indonesia itu akan menurunkan BI 7 days repo rate. Oke. Ya. Karena apa? Karena kalau turunnya terlalu cepat, terlalu mengikuti, bisa jadi rupiahnya melemah. Ya. Jatuh. Dan kalau misalnya kita lihat kenaikan dari BI 7 days repo rate yang terakhir, itu tidak ada kaitannya dengan inflasi. Itu kaitannya dengan apa? Itu kaitannya dengan rupiah yang gonjang-ganjing, mendekati dan kadang-kadang suka lewat dari level 16.000. Oke. Ya. Dan kalau misalnya kita kembali ke angka APBN, Ya. target rupiah dolar itu di 15.000. Betul. Ya. Oke Pak, jelas di sini. Nah sekarang mungkin Bapak bisa kasih gambaran nggak dari kurva imbal hasil itu seperti apa Pak? Oke. Nah, ini adalah gambaran tentang kurva imbal hasil. Jadi secara sederhana mungkin bisa saya terangkan. Kurva imbal hasil itu adalah berisikan karena di sini yang dipakai obligasi pemerintah, yield obligasi pemerintah ya, untuk setiap jangka waktu jatuh tempo pada satu hari tertentu. Nah, garis yang di bawah itu adalah kalau nggak salah itu di 30 Maret 2022. Dan yang di atas yang hijau terang itu adalah angka yang terakhir. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat di situ, itu bisa dikatakan obligasi jangka panjang pemerintah Indonesia itu yieldnya tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan kalau dilihat data terakhir malah turun. Sementara kalau yang bisa kita lihat obligasi jangka pendek dan jangka menengah yieldnya mengalami kenaikan. Jadi kurva imbal hasilnya itu bahasa Inggrisnya flattening, semakin flat. Ya. Nah, model kurva imbal hasil ini itu sebetulnya digunakan oleh fund manager untuk apa? Untuk menentukan posisi investasi di dalam portfolionya. Apakah dia berinvestasi di obligasi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan ini selalu berubah-ubah. Ya. Dan kalau misalnya kita kembali ke slide sebelumnya, gambaran yang disampaikan oleh BI 7 days repo rate dengan Fed Fund rate itu sebetulnya menggambarkan jangka pendek. Ya. Jadi kalau misalnya yang bisa saya katakan itu adalah ke depannya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang namanya yield spread. Ya. Ini adalah yield spread surat berharga negara dengan US Treasury. US Treasury itu obligasi pemerintah Amerika. Jangka waktu 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Kalau misalnya Mas Jason lihat, itu semuanya serba turun. Betul Pak. Ya, semuanya serba turun. Ya. Banyak yang bilang, oke, kenapa turun? Oh, berarti ekonomi Indonesia oke dong, kira-kira begitu ya. Tetapi sekarang kita bicara kondisinya ada normalisasi. Jadi mungkin ekonomi Amerika sudah lebih perlu diberikan stimulus, Fed Fund rate-nya diturunkan. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, ya, spread 2 tahun dan 5 tahun itu sudah mulai naik. Berarti apa? Kalau misalnya kita lihat kurva imbal hasil 3 bulan yang lalu dengan hari ini, itu bentuknya berbeda. Benar. Ya. Nah, apa yang kita harapkan, ya, itu adalah obligasi pemerintah jangka panjang, itu yieldnya tidak akan banyak berubah. Sementara jangka menengah dan jangka pendek itu yieldnya akan mengalami penurunan. Kenapa turun? Karena obligasi pemerintah yang Amerika yang jangka waktu 5 tahun dan 2 tahun itu akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan disebabkan oleh Fed Fund rate-nya turun. Ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya berkaitan dengan SBN dan US Treasury. Nah sekarang Pak, tadi kan tentang SBN. Kalau tentang equity market gimana nih? Mungkin sahabat Cam penasaran nih, equity market gimana sih di 2024?
Nah, ini adalah data berkaitan dengan pertumbuhan laba perusahaan. Ini pertumbuhan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah dari 2019 sampai dengan 2023, 2022 ini adalah data actual, 2023 itu adalah forecast, 2024 itu adalah ekspektasi. Ya. Ini saya pakai indeks. Dua indeks yang pertama itu adalah indeks Amerika. SPX itu adalah S&P 500. Oh, S&P 500. Ya. Kemudian CCMP itu adalah Nasdaq. Oke. Kemudian saya ambil istilahnya dua negara maju. Yang pertama itu adalah NKY, itu adalah Nikkei 225, itu Jepang. DAX itu Jerman. Kemudian saya ambil 3 negara, ya. Di kawasan Asia. Yang pertama itu adalah India. Yang kedua itu adalah Philippines, yang PCOM itu Philippines. Kemudian yang terakhir itu adalah Thailand, SET. Kemudian kita bandingkan dengan GCI dan LQ45. GCI itu IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, yang paling tinggi sebetulnya ekspektasinya itu adalah market Jepang sampai 25%. Iya sih. Ya. Indonesia jauh di bawah, ya nggak sampai setengahnya. Bahkan kalau kita bicara angka Indonesia, itu SPX itu adalah bisa dikatakan broad based index untuk Amerika itu 10%, ya sedikit di bawah dibandingkan dengan IHSG. Tapi yang perlu Anda ingat, ini semua dalam local currency. Jadi kalau yang di Amerika dalam US dollar, yang di Jepang dalam yen, yang di Jerman dalam euro. Ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat pada tahun 2024 ini, pertumbuhan laba perusahaan di Indonesia itu tidak spektakuler. Ya, secara keseluruhan, secara agregat. Tetapi ya, kalau kita mau masuk cari individu perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, lebih tinggi dibandingkan dengan market, itu selalu ada. Jadi kalau misalnya tadi di obligasi, tema investasinya itu lebih berkaitan dengan positioning di yield curve. Ya. Kalau di saham, tema investasinya itu lebih berkaitan dengan pemilihan saham. Jadi kalau di sini berarti kita tuh di 2024 ya lebih baik tuh kita bisa memilih saham yang tepat. Nah, dalam memilih saham yang tepat itu kan emang nggak gampang ya Pak ya. Makanya mungkin di situ adanya reksadana ya Pak ya. Di mana kerja manajer investasi ngelihat hal-hal yang kira-kira potensial seperti apa. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak nih, kira-kira di 2024 tuh sektor apa sih yang bakal tumbuh Pak sebenarnya? Oke, yang pertama itu adalah kita lihat ya. Jadi tahun 2024 itu adalah tahun pemilu. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari waktu ke waktu, tahun pemilu itu biasanya pengeluaran pemerintah itu mengalami peningkatan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat itu adalah angka di berapa tuh yang di 2000 berapa tuh? 2014, 2019 ya. Kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya itu pasti ada peningkatan. Ya. Kecuali meningkat banyak di 2019 kalau 2020. Oh, 2020 ya peaknya Pak. 2020 pas peaknya karena pemerintah harus menggantikan peran swasta kasus Covid. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah ya kalau misalnya kita lihat tahun 2024 itu tahun pemilu, berarti apa? Berarti istilahnya aktivitas pemilu, aktivitas kampanye itu akan lebih menggerakkan ekonomi. Khususnya ekonomi masyarakat menengah bawah. Ya. Nah, kalau kita bicara angka di 2023 sampai dengan September itu bisa dikatakan masyarakat menengah bawah. Itu daya belinya mengalami pelemahan. Ya. Jadi apa yang bisa kita harapkan pemerintahnya memberikan stimulus, sekarang udah mulai keluarkan BLT dalam bentuk beras, ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, konsekuensinya apa? Daya beli masyarakat menengah bawah bisa dalam tanda kutip pulih kembali. Nah, kalau seperti itu, yang akan memperoleh manfaat itu adalah sektor consumer goods dan sektor retail. Ya.
Nah, kalau misalnya kita bicara masyarakat menengah atas, Iya, itu sektor retail. Karena sampai dengan hari ini bisa dikatakan sektor retail itu pertumbuhannya cukup signifikan. signifikan. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah kita bicara Perbankan. pilihan klasik, Oke. pertumbuhan pinjaman industri perbankan. Very simple, karena apa? Karena selama pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%-an, ya, itu pasti bank itu akan memperoleh pertumbuhan profit. Profit. Dan yang lebih penting sebetulnya itu adalah kalau kita lihat ya, loan growth itu sudah mulai pulih. Pulih. Ya. Jadi kalau bank bisa meminjamkan uang, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia bisa memperoleh revenue. Lebih gede. Dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan net interest margin di Indonesia itu termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Ya. Pilihannya nggak perlu sulit-sulit. Kalau Anda lihat di grafik yang ada di sebelah kanan, itu ada yang namanya Jakfin, ya. Sekarang IDXA Financial, ya. Itu kalau kita lihat angkanya, ya, IDX Financial itu isinya semua bank ya, Jakfin itu isinya semua bank. Sebetulnya kalau kita memfokuskan investasi pada bank-bank besar, itu bisa dikatakan kinerjanya oke. Oh, oke. Ya, itu kalau kita masuk ke sektor perbankan. Ya. Nah, ini adalah sektor yang juga menjadi perhatian kita. Ini sektor yang menarik. Jadi yang paling penting itu adalah sejak COVID, itu kayaknya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan itu makin tinggi. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah sektor kesehatan itu istilahnya apa? Porsi pengeluarannya semakin besar. Udah mulai aware lah ya masyarakat. Ya. Jadi sekarang orang kalau dulu istilahnya mungkin datang ke lab, mau cek darah, mau macam-macam, tunggu sakit dulu. Ya. Sekarang mungkin tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya sektor apa sih yang menjadi favorit ya, untuk 2024 atau 12 bulan ke depan, bisa dikatakan sektor itu yang pertama adalah consumer dan retail. Ya, consumer berkaitan dengan pulihnya daya beli masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah perbankan, sektor paling klasik, dan yang terakhir itu adalah kesehatan. Berkaitan dengan semakin tingginya awareness orang untuk istilahnya menjaga kesehatannya. Oke. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau dari sektor equity itu yang potensial itu dari retail, terus juga dari sektor kesehatan juga masih cukup bagus, dan juga dari perbankan bagus ya Pak ya? Ya, itu istilahnya kalau kita itu adalah secara sektoral. Sektoral. Ya, tetapi yang lebih penting sebetulnya itu adalah dari sektor tadi kita investnya di saham yang mana. Oke, paham. Jadi pemilihan saham ya kalau untuk yang bagusnya itu seperti apa. Nah sekarang Pak mungkin ekspektasi di 2024 itu gimana Pak? Mungkin sambil memberikan kesimpulan gimana Pak? Oke, kalau kita bicara ekspektasi di 2024, ini adalah yang pertama itu adalah tingkat inflasi global itu akan semakin terkendali, ya. Kemudian dampak kenaikan suku bunga itu akan terlihat, ya. Jadi ekonominya melambat. Tetapi ekspektasi terjadinya resesi itu bisa dikatakan semakin kecil. Ya. Kalau kita bicara tentang ekspektasi di tahun 2024, itu yang pertama itu adalah tingkat inflasi secara global itu akan semakin terkendali. Dampak suku bunga itu terasa, jadi ekonominya melambat, tapi dalam tanda kutip tidak terjadi resesi. Ya. Kalau ekonomi melambat, biasanya tingkat suku bunga diturunkan. Benar. Oke. Kalau kita masuk ke dalam spesifik Indonesia, ya okelah pemilu aman lah. Ya. Bahkan memberikan benefit bagi perekonomian Indonesia. Kemudian kalau tingkat suku bunga global turun, nggak usah global lah, Amerika mengalami penurunan, itu penurunan suku bunga domestik itu akan juga terjadi. Tetapi yang perlu diingat itu adalah mungkin penurunan suku bunga domestik tidak seagresif penurunan suku bunga global. Ya. Kemudian juga kurva imbal hasil akan berubah. Sehingga Sehingga untuk tahun 2024, temanya itu adalah positioning
portfolio obligasi di dalam kurva imbal hasil. Oke. Kalau untuk saham, ya, sekali lagi kuncinya itu adalah pemilihan saham. Sementara sektor-sektor yang dalam tanda kutip akan memperoleh benefit dari apa yang terjadi di tahun 2024 itu adalah consumer, perbankan, serta kesehatan. Jadi itu kira-kira gambarannya atau ekspektasi kami berkaitan dengan tahun 2024. Wah, thank you banget Pak atas pemaparan juga. Kita juga udah makin jelas itu ekspektasi 2024 bakal seperti apa. Walaupun memang bisa juga terjadi faktor di luar dugaan. Tapi sebenarnya ya sahabat Cam, mudah-mudahan dengan adanya video ini juga bisa memberikan gambaran itu seperti apa di 2024 dari ekspektasi Ciptadana sendiri. Ya, nah terima kasih banyak Pak Heri atas pemaparannya juga. Kita juga makin tahu nih ke depan bakal kayak gimana. Mungkin buat sahabat Cam yang mau mulai investasi reksadana juga bisa nih dimulai dari sekarang gitu. Nah, investasi reksadananya juga bisa di Ciptadana Asset Management. Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Sekali lagi buat sahabat Cam yang setelah ini merasa video ini sangat bagus banget untuk di-share, coba aja share di sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.